Baik, ini sepertinya banyak yang izin, yang tidak hadir. Tapi nggak apa-apa ya. Kita mulai saja. Ayo nabda dari sana. Di hadhihi al-laila al-mubarakah bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ustadz Abi Abdullah hadir mana? Ah, Nah, kamu salah. Yang baru Ustazah. nah, tafadhal Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Al 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 Habibu ala Al Habibu Ali bin Muhammadu Al Habibu Ali ibnu Muhammadu ibnu Husain Al Habsyi. Al Habib Ali Al Habsyi wa dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida fi arba'ati wa ishrin Syawal alfi alfi wa mi'atin wa tis'atin wa khamsin hijriyatin muwafaqatan ala alfi samaniyati mi'atin wa tis'atin wa salasin miladiyatin fi qaryati Qasamin Hadramauta Yamanin. Oh ya, artinya Ya. Al-Habib Ali Al-Habsyi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hmm. Dilahirkan pada 24 Syawal tahun 1259 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1839 Masehi di desa Qasam, Hadramaut, Yaman. Tamam, syukran Ustadz. Tidak ada yang perlu dikomentari sepertinya. Ini Ini, ini soal Ustaz. tafadhal. Hijriyatan atau hijriyatin Ustaz? Ini ya, Iya, Hijriyat. tadi tadi saya baca hijriyatin. Hijriyatan menjadi Tanya tamyiz. Ustaz. Mau jadi tamis. Iya, Kalau tapi Yaman itu bisa Ustaz, Yamanin. Yaman itu pakai alat atau enggak ya? Pakai Ustaz. Kalau nggak pakai jadinya gimana? Yamanin. Oh, emang bisa gitu? Bisa nakirah ma'rifatan, Ustaz? Oh, Enggak Ustaz. bisa. Enggak juga. Al-Yaman atau Yaman? Terus pakai lah. Ya. Ya, Yaman. Hadramut, Yaman. Tadi saya terpental ini. Tadi yang muncul sih Hadramaut Al-Yaman ya.
Al-Yaman sepertinya Ustadz. Al-Yaman ya. Nah, Jadi harus pakai alif lam ya. ya pakai alif lam. Kalau pakai alif lam jadi bacanya Al-Yamani bisa nggak? Ya Qaryati, Qasam, Hadramut, iya Al-Yamani berarti ya. Ini kan. Ya. Muhafadah Hadramut, Al-Yaman. Ya pakai al. Begitu Ustaz. Halo, apa suara saya terdengar? Oh, kedengaran, kedengaran. Hmm. Adakah soal akhir? Eh, mau jujur, ini di baca yang tahun itu salah Alfi ini aja Alfi sama Niati Miatin ya. Lidah fi Dari 1839. lidah fi fi arba'ah wa ashrin min syawal alfin wa mi'atain Alfi sama Niati ya enggak? tamaniyah. Oh yang ini 1800. Alfin Wah, oh ya, alf alf wa tamaniyah wa Alvin ya. tamaniyah ya wa tamaniyah wa tis'ah wa talatin. Miahnya itu miatin atau miatan Ustaz? Mi'atin. Kalau mi'ah itu angka Miatin ya. ya diidofahkan. Oh, ya. Misalnya Alvin ya pakai tanwin ya. ya Alvin. Oh, ya. Misal 300 berarti salah satu mi'atin diidofahkan dia. Kalau yang pakai tamyiz itu bilangan antara 11 sampai 99. Misalnya 25 hari berarti khamsah wa ishrin sanatan, bukan sanatin. Oh, ya. Begitu Ustaz. Ada yang kurang jelas mungkin? Tapi yang tamyiz itu hijriyatan jadi tamyiz ya. Iya betul, hijriyatan, miladiyatan jadi tamyiz. Angkanya Ya, menjelaskan angka. Kalau yang ini kan majerur ya. Majerur, kalau ini wulida fi. hmm. Ini kan bacanya wulida fi arba'ah wa ishrin min syawal sanata alfin wa sanata alfin wa mi'atain wa tis'ah wa khamsin. Ini kita kan bacanya juga dilahirkan pada tanggal 24 bulan Syawal tahun kan gitu kan ya Ustaz. ya. Sanata alfin wa mi'atain wa tis'ah wa khamsin. Ada kata sanata yang kita lafalkan. Oh, Begitu? maka Ustaz. Syukran. Afwan. Ustaz Ade Irham.
saja. Tafadhal. Wa khairu dzalik khasisatun fi syahri Ramadhan. Hadza mawjud faqat fihi yakni Lailatul Qadar alladzi yakhfadahu Allahu al-waqtul muhaddada fal yumkinuna al-asuru alaih fil fil as fil asyril awakhiri min syahri Ramadan. Dan selain dari itu, kekhususan yang ada di bulan Ramadan, ini hanya ada pada bulan Ramadan saja, yakni malam Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan oleh Allah, yang waktu tepatnya dirahasiakan oleh Allah, tetapi memungkinkan uh, al-usur, namun bisa didapatkan di 10 malam terakhir 10 Ramadan. Dari Ramadan. Tamam. Yang ini tadi selain itu ya. Selain itu biasanya pakai wabijanibi dzalik. Hus Istimewaan bulan Ramadan. Ini kebalik ya. Mungkin gini. Jadi susunan mubtada khabar al-khasisatu fi syahr Ramadan allati tujadu yang hanya ada allati tujadu faqat fihi yakni pakai ain yakni atau mungkin begini. Tadi kan ini mubtada'nya ya. Al-khasisatu fi syahr Ramadan allati tujadu faqat fihi hiya adalah Lailatul Qadar. Lailah berarti ini harusnya allati ya. Lailatul Qadar Mas allati yahfazuhullahu hmm, fi mungkin ya. Kalau misalnya tadi apa yang dijaga ya atau yang di apa? Yang dirahasiakan itu apa tadi? Oh, yang dirahasiakan. Mungkin ini asarro yusirhu. Allati asarrahullahu fil waqtil muhaddad bal yumkinuna al-uthur ayil husul alaihi fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Nah, begini. Oh, ini ya. Kalau allati berarti asarroha. Kenapa allati? Karena kembalinya kan ke Laila. Ini mu'annas ada taknya. Hakata saat adik. Hunaka Jadi soal. ada saja. Kalau misalnya ini kata Lailanya di atas itu ya lebih jauh dari ini, apakah tetap ikut alat itu? Iya, tetap. Karena bukan masalah tepat di belakangnya atau jauh sebelumnya, tapi kemana kembalinya, begitu. Jadi kadang pun ada yang, misalnya yang mubtada itu di sini, mubtada mubtada di awal sini, khobarnya itu di sini, misalnya bisa tergantung kalimatnya. Misalnya waktu yang dirahasiakan ketika aku merasa
Aku sedang ini. Itu kenapa waktunya sangat menyenangkan misalnya. Itu dipisah dengan berbagai kata banyak sekali sampai jauh. Nah, itu tidak masalah asalkan maknanya masih bisa sampai dan terpenuhi juga ya antara mubtada dan khobar harus ada. Ini juga sama. Ya, misalnya Lailatul Qadarnya ada di awal sini. Mau menjelaskan allati, maka meskipun terpisah jauh nggak apa-apa pakai allati. Kalau yang ini, allati yang awal ini kembalinya ke al-khasisah. Ini juga dipisah dengan fi syahri Ramadan dan lain sebagainya ini. Oh, ini kurang lagi al-usur alaiha karena Lailatul Qadar. Begitu, Ustadz. Ada pertanyaan lain? Ada mungkin lebih ke ini apa namanya? Kalau saja sendiri biasanya pakai kamus aplikasi itu yang apa ya gitu? Oh, aplikasi. Apakah di Google-nya Saya apa pakai gitu? Al-Ma'ani. Ini untuk mencari kata, bukan yang untuk menerjemahkan. Al-Ma'ani saya pakai yang Arab Indonesia sama apa Arab dan Arab Indonesia. Kemudian ini juga ada rekomendasi dari teman saya, cuman saya jarang pakai ini sih. Kamus Arab Indonesia. Mungkin saya screenshot saja ya. Saya kirim di grup. Kalau untuk kalimat, kadang saya juga pakai Google kadang. Tapi kalau di Google itu harus kita teliti lagi juga. Saya biasanya cari itu nggak hanya di satu aplikasi atau satu kamus saja, tapi beberapa supaya lebih lebih meyakinkan saja ya. Ini Al-Ma'ani, Arab Indonesia, U Dictionary ini bisa bahasa apapun. Yang Al-Ma'ani itu Iya, sudah punya belum? belum saja. Kalau biasanya pakai apa? Google. Kan pakai namanya kamus Arab Indonesia yang gambarnya biru itu buku biru. Oh, sama kayaknya deh. Ini yang saya kirim. Arab Indonesia, iya. Tapi saya kayaknya kurang cocok deh. Saya lebih suka Al-Ma'ani. Iya. Jadi kadang-kadang pas dicari nggak ada gitu. Iya ya, itu juga kelemahannya yang saya kurang cocok. Kalau Al-Ma'ani lebih lengkap. Kalau kalau saja sendiri tuh waktu belajar tuh metode menghafal lebih ke dihafal kosakatanya apa apa kita nggak usah dihafal tapi di ini aja gitu baca biasa aja gitu. Kalau saya sebenarnya bukan tim menghafal. Saya nggak pernah ngafalin mufradat misalnya dalam satu hari 50 atau berapa nggak pernah sama sekali. Saya lebih gampang mengingat itu ketika dari bacaan atau dari narasi yang dibacakan, mendengar itu, kemudian dengan menyerap atau meresapi maknanya. Saya dulu kan sebelum kuliah itu mondok di Pondok Salaf. Nah, di situ kan sering ngaji, setiap hari lah ya, setiap hari ngaji bahkan 5 kali. Dan di situ kosakata, tapi kan kosakatanya kitab ya. Nah, saya mulai untuk bahasa Arabnya itu ketika kuliah. Kuliah dan ini alhamdulillahnya ada sebuah proyek. Terus di situ saya ketemu di apa punya kontak orang Arab asli, orang Mesir waktu itu. Disitulah saya baru awal pertama kali dimotivasi untuk ngomong bahasa Arab. Coba aja kamu nggak apa-apa nanti kalau kalau kesulitan saya bantu. Nah di situ baru mulai lebih banyak paham kosakata sehari-hari, percakapan sehari-hari begitu. Jadi lebih ke praktik, membaca, mendengar itu saja. Kalau menghafal saya nggak pernah bahkan.
Kalau kalau saja itu ini di mana ya posisinya kalau di zoomnya keterangannya Bangkok gitu. Oh, itu anu hanya ini kok apa ya pembagian waktu. Kan pembagian waktu di seluruh dunia itu kan ada bagian ini kota-kota yang ikut di jam jam WIB-nya kita ini ikut sama Jakarta sama Bangkok yang 1 jam, yang jamnya sama maksud saya. Kayak eh, Jakarta, Bangkok, terus Kuala Lumpur kayak gitu maksudnya bukan bukan Bangkok. Ada sih kemarin juga yang tanya gitu, Ustaz ini di Bangkok, bukan. Jadi kayak misal waktu Arab itu kan ya nanti kotanya Riyadh misalnya gitu. Oh ya, ini juga salah satu untuk apa ya teknik untuk bisa menambah menambah mufradat kita ya menulis ini. Saya kan karena kuliahnya jurusan bahasa Arab jadi sering nulis bahasa Arab, apalagi untuk skripsinya. Nah, di situ saya belajar polanya sama kosakatanya juga. Karena kalau kita nggak menggunakan itu, ya nggak ini kan, nggak masuk. Kalau misal dengar saja, itu kadang menguap kan, kalau kita nggak pakai. Tapi kalau kita pakai, entah secara bahasa lisan atau tulisan, itu akan lebih menempel di memori. Ya kayak gini, misalnya, oh di samping itu atau selain itu pakainya wabijan bidzalik. Atau bisa jadi wabil janibil akhor. Nah, kayak gitu-gitu akhirnya kan nambah lagi kosakata kita. Oh, ternyata cara ngucapin ini tuh gini, gitu. Kalau itu yang tadi kenapa nggak pakai Wairuzali gitu? Kenapa saja ya? Kalau wirudzalik itu justru dipakai di akhir kalimat. Biasanya kalau misal eh, misalnya ya watufa wal maus wa wirudzalik. Wa wirudzalik itu artinya dan lain-lain, bukan selain itu. Jadi tidak bisa kita menerjemahkan secara letterlock atau eh, tekstual saja. Selain Oke. itu huiru. Tapi di Arab pakainya itu di samping itu wabijani dzalik. Kalau huiru dzalik itu dan lain-lain di belakang justru tempatnya. Begitu, Ustaz. Syukran Ustaz ya penjelasannya. Afwan. Yakfi? Jadi soal Ustazah, Tafadhal. biasanya kalau nyebut umur itu umri sama niata asyara sanatan. Nah, Kenapa sama niata bukan sama niatu? berapa tadi umurnya? Sama niata. Sama niat 18 tadi, sama niat Asyara. Ya. Kenapa Nah, sama niata bukan sama niatu? kalau umurnya itu 8 tahun, itu sama niatu sinin atau sama ni sanawat. Kenapa sama niata? Itu bukan karena umurnya, tapi karena angka 11, angka belasan itu hukumnya mabni fathah Ustaz. Misalnya Omri khamsata asyar atau Hmm. sama niata asyar. Fathah karena bukan karena i'rabnya fathah diidhofakan tapi karena memang mabni. Misal saya membeli ini dengan 15 misalnya apa ya? 15 apa ya? Misalnya bi khamsata, tetap khamsata bi khamsata asyar, bi arba'ata asyar. Bukan bi arba'ati. Karena Nggak mabni. boleh ya biar baati gitu. Tidak, karena mabni ya tetap terus ya. Tetap Dari fathah. 11 sampai 19 ya. Iya betul. Ahada asyar, ithna asyar. Ithna kan karena alif ya belakangnya. Salasata asyar, arba'ata asyar, dan seterusnya itu mabni fathah. Kadang. Tamam? Mungkin yakfi? Ya, Pi.
Ini pertemuan ke-15 ya, besok 16. Oh ya, oh ya Ustazah. Katanya ada Amiyah ya bulan ini. Bulan ini, kalau bulan ini kayaknya tidak, eh, karena bulan ini khusus insya. Bahasa Amiyah, Amiyah Mesir. Mungkin bukan bulan ini, Ustaz, saya kurang tahu ya. Jujur, Oh ya. jujur, sejujurnya saya kurang paham juga dengan tingkatan 5 bulan itu apa saja, karena kemarin sudah beberapa kali saya tanyakan, tapi tidak tidak dibalas begitu. Entah itu misalnya amnya itu harus Pon. mengambil satu kelas berbeda, TOEFL itu kelas berbeda, saya nggak tahu. Sejauh ini yang saya pernah ngajar itu qawaid muhadatsah, insya sama balaghah. Yang lain saya belum pernah. Atau mungkin bisa tanya ke adminnya Oh, saja. ampun. Iya, jadi ini ya peserta belum tahu apa yang akan dipelajari ya. Iya. Pokoknya daftar aja. Kalau tahu ada ini kursus ini dari mana, Ustaz? Dari Facebook dulu. Oh, Facebook ya, iklan di Facebook. Facebook ya. Kayak, kalau Ustazah Enggak sendiri itu sengaja lewat di alumni IG Ustazah. Lewat di IG juga. Iya, tiba-tiba Sebelumnya nggak pernah ini kayak follow-follow misalnya Al Azhar atau lembaga apa yang di Instagram. enggak ada. Oh, tiba-tiba lewat langsung pengen daftar gitu. Iya, pengen pengen aja nyoba. Nyoba tapi sebelum sampai bulan ketiga berarti ketagihan nih. ya Alhamdulillah. pasti ada. Meskipun masih gelagap apa namanya Masih terbata-bata. bata-bata ya. Ya, Ya, Tapi alhamdulillah berarti sampai bulan ketiga masih semangat. alhamdulillah. mudah-mudahan Tadi gimana Ustaz Abi Abdillah? Apa- Apanya? Suaranya terputus. Tadi kayaknya mau tanya kalau Ustazah apa tadi? Oh, oh ya oh enggak. saya tadi. Jadi Oh, itu kalau Oh, Ustaz sendiri tuh maksudnya alumni yang Al Azhar yang di Pare itu apa gimana sih kok akhirnya bisa menjadi hmm, bagian dari ini? saya sebenarnya belum pernah ke Pare. Saya dulu itu waktu COVID, awal mulanya itu waktu COVID kan gabut ya, nggak tahu mau ngapain, kuliah libur. Terus akhirnya saya bikin channel sama medsos untuk bikin konten-konten belajar bahasa Arab, nahu-nahu gitu. Terus akhirnya dinotis sama yang punya Halakoh Arabi ini, ditawarin untuk jadi admin, bikin konten di akun Nahupedia. Itu ya bikin konten nahu-nahu gitu. Terus sampai sekarang masih punya kontaknya, jadi ketika beliau membutuhkan tenaga pengajar atau tenaga konten kreator, biasanya saya dihubungi. Kalau channel Ustaz sendiri apa itu? Saya untuk saat ini sudah tidak aktif untuk yang punya saya sendiri, cuman insya Oh, Allah saya punya rencana untuk bikin kolaborasi sama teman-teman, bikin lembaga begitu. Nanti juga insya Allah akan ada medsosnya, akan ada konten-kontennya. Kalau yang dulu itu ya masih sih jejak digitalnya, tapi sudah lama tidak aktif. Tapi saya bersyukur karena walaupun sudah nggak aktif, tapi itu jadi titik balik, titik mula awal mula saya berkecimpung di dunia pembelajaran digital. Kemarin juga di semenjak COVID bulan itu ya. bulan iya bulan Ramadan kemarin itu saya buka kelas sendiri, banyak juga alhamdulillah yang ikut. Maksudnya bukan dari lembaga tapi dari saya pribadi. Tapi itu tingkatannya kemarin udah tingkatan yang lumayan menengah sampai lanjut sih, karena sudah langsung praktik.
praktek i'rab. Jadi satu lafal itu kita urai dari segi kedudukan, i'rabnya, alasannya, sampai yang lain-lain. Wow. Pernah Ustazah, gimana? Ustazah S3 ya? Atau S2? Baru S2, Ustaz. Mohon doanya semoga bisa lanjut. Amin. Pernah mendengar i'rab yang seperti ini enggak? Tidak. Misalnya fa'ala fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Nah, kayak gitu-gitu kemarin. Oh, Jadi kayak kita mempelajari nahwu sorof itu goalnya itu ya saja apa gimana sih? Goalnya sebenarnya ya memahami isi. Kayak misal kita baca Al-Quran, beda orang yang paham nahwu sorof dengan yang tidak. Kalau nggak paham ya baca-baca aja kan. Kalau yang paham nahwu sorof pasti tahu innallaha kana ghafurur rahima misalnya. Sesungguhnya Allah kana ghafurur rahima. Itu juga membantu untuk menghafal misalnya ya. Tahu karena setelah kanallahu berarti ghafurun bukan ghafurun misalnya seperti itu. Kemudian dari segi makna kita nggak ini tanpa membuka terjemah kita sudah tahu. Misalnya apa ya? Qad aflahal mu'minuna. Aflaha, oh aflaha itu beruntung. Orang-orang mukmin benar-benar beruntung. Kenapa beruntung? Dijelaskan di ayat setelahnya. Nah, kayak gitu-gitu jadi kita lebih paham dan pahalanya pun beda. Orang yang baca Al-Qur'an paham nahwu dan yang tidak. Jadi tujuan sebenarnya adalah untuk memahami teks. Gus Bahak sendiri, ulama ahli tafsir ya kita bilangnya. Itu pun dalam menafsirkan pasti memperhatikan detail-detail dari nahwu sorofnya. Kayak misalnya sorofnya nanti ya ada faidahnya. Oh ini musyarakah, oh musyarakah itu saling. Nah berarti tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dua sisi. Nah kayak gitu-gitu. Sampai ke tingkatan yang expert pun mulanya adalah dari menguasai nahwu sorof. Kan maaf saja. Kan kalau waktu itu kayaknya uh, Gus Bah itu pernah statement kayak kuliah itu tingkatannya sama kayak pas saya di tingkatan apa namanya ibaratnya awal di Ya, iya. pondok gitulah. Mm-mm. Lah Ustazah sendiri kan lulusan pondok dan berlanjut ke kuliah. Apakah statement itu benar? Oke. Eh, Tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Maksudnya kalau gini ya, di pondok itu kita belajar ilmunya. Kalau kita mau apa ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya kita kantongin, itu memang lebih lebih banyak, lebih luas, lebih dalam di pondok. Di kuliah itu kita bukan mencari ilmu, tapi mencari ini lebih ke keluar. aktualisasi diri, ya. Kemudian bagaimana kita, saya kan dari pondok, tapi belum tentu saya itu bisa mengajarkan, bisa bilang ke orang lain, bisa interaksi dengan baik, meskipun saya punya ilmunya. Nah, di kuliah itu baru kita mengolah pengetahuan yang selama ini kita dapatkan di pondok untuk bisa kita sampaikan ke orang lain, bisa kita lebih olah gitu intinya. Kayak jadi misal presentasi ya, misal makul apa gitu. Di pondok saya udah tahu, tapi apakah bisa saya menyampaikan itu dengan bahasa yang baik? Nah, itu latihannya di kuliah. Nah, orang yang kuliah tapi sebelumnya nggak mondok, ibarat isinya itu ya nggak sebanyak yang udah mondok. Bekalnya akan lebih banyak, apa ruang berpikirnya lebih luas sehingga tetap beda kan orang yang isinya lebih banyak sama yang kurang banyak. Nah, itu jadi mondok itu sangat penting dan kuliah juga penting. Kalau menurut saya begitu karena saya merasakan dua-duanya kan. Dan di perkuliahan itu juga membuka pandangan kita kan. Maksudnya kalau di pondok itu karena kita apa ya mempelajari hanya ilmunya kita cenderung hitam putih.
ini nggak boleh, ini boleh, ini benar, ini salah. Nah, tapi kalau di perkuliahan itu akhirnya kita lebih membuka diri. Oh, ternyata orang itu beda-beda dan begitulah dan lain sebagainya. Begitu, Ustaz tadi. Ya, sangat sangat membuka wawasan saya ini. Oh, ini Keren saja jawabannya. saat ini apa kesibukannya? Saya kebetulan pekerja saya, jadi pagi Hmm, sampai sore bekerja, malamnya nyempetin buat ikutan Masya belajar Allah. gini. Ya, saya tuh sebenarnya salut banget dengan orang-orang seperti eh, yang siangnya bekerja, malamnya menyempatkan diri untuk kursus. Kemarin juga beberapa kali saya ketemu dengan seperti itu. Maksudnya dia kerjanya pun nggak ada kaitannya dengan bahasa Arab, tapi mereka masih mau, masih ingin belajar bahasa Arab. Ada juga yang menarik ini. Ada seorang pria parubaya, mungkin usianya entah 40-an ya, sekitar 40-an. Beliau kerja di kapal. Nah, di kapal itulah beliau online nyimak ini halakoh dan selalu hadir, selalu aktif, mengirim tulisan, menjelaskannya dengan luas sekali, menjawab dan bertanya. Nah, itu saya sangat salut pada orang-orang yang semangatnya seperti itu. Kalau di kelas yang ini mungkin karena ini ya awalnya mungkin bersemangat sekali, tapi karena satu dan lain hal dari tutornya. Kemudian akhirnya kan semangatnya mungkin agak menurun ya. Ini baru di pertemuan berapa? 15. Tapi kayaknya antusiasnya hanya beberapa orang saja. Mungkin itu cukup ya. Ini jadi eh, s- Iya, sesi sharing Pak. deh. Sharing Bapak atau Ustazah. curcol ini ya. Sharing yang bermanfaat insya Allah saja. Iya. Amin. طيب هيا نختتم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran saja. Rahman. إلى اللقاء.